Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Elektro. Berjumpa lagi dengan Bang Ipul Servis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada video kali ini Bang Ipul Servis akan memberikan edukasi tentang freon, yaitu cairan pendingin ya, yang berada dalam sistem kulkas maupun AC dan lain-lain. Ada juga dispenser yang menggunakan tipe pendingin freon, itu ada, tetapi kita bahas untuk kulkas terlebih dahulu. Freon itu berfungsi untuk menyerap panas pada udara sehingga menjadi lebih dingin. Jadi freon itu berfungsi untuk menyerap udara ya teman-teman. Dan freon itu ada beberapa jenis, ada freon R22 yang sering digunakan pada AC, ada freon tipe R404, dan yang familiar di kulkas maupun freezer yaitu tipe R134 dan R600. Seperti ini bentuk dari freon kalengan. Ini ada yang tipe R134 dan ini ada R600. Jadi ada beberapa tipe dan yang paling sering digunakan oleh kulkas yaitu tipe R134 dan R600. Untuk freon itu ada beberapa merek tersendiri, seperti ini ada merek Ifris ya, dan ini ada merek Jinlayer. Saya juga baru tahu ini ternyata ada merek baru, dan kalau saya lihat ini dia itu produksi dari Cina. Saya sebenarnya sempat khawatir kalau kita pakai barang-barang Cina ya, seperti waktu itu saya pernah mendapatkan kasus kulkas 2 pintu dan freezer 6 rak. Setelah saya isi menggunakan freon merek Clea, itu terjadi mampet berkali-kali. Kalau nggak salah sekitar 3 kali itu mampet, dan akhirnya saya ganti pakai R600 dan itu lancar. Pernah waktu itu juga saya pakai R134 Clea dan hasilnya seperti itu, sama mampet. Kemudian saya ganti merek pakai merek Everest, itu ternyata normal. Jadi kita itu jangan terkecoh dengan harga murah ya teman-teman, karena sekarang di pasaran juga banyak barang-barang palsu. Dan untuk saat ini yang saya pakai yaitu merek ini, karena setelah saya pakai merek Everest dia itu nggak pernah mampet, alhamdulillah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan freon. Jadi untuk tipe kulkas 1 pintu maupun 2 pintu itu sering menggunakan tipe R134. Tetapi untuk freezer, sejenis freezer ya, itu biasanya menggunakan tipe R600 karena dia itu lebih ringan. Jadi untuk kerja kompresor di kulkas itu lebih ringan R600 daripada R134 karena tekanannya juga beda. Jadi untuk kulkas 1 pintu kita menggunakan R134. R134 itu tekanan pada pipa hisap itu sekitar 10 sampai 20 PSI. Tetapi jangan menjadikan panutan 10 PSI ya teman-teman, karena kulkas yang sudah diservis ataupun yang sudah pernah ganti kondensor, dia itu tekanannya tidak serta-merta 10 PSI. Pernah waktu itu saya isi ya pakai R600. Jadi R600 itu tekanannya 0 PSI ya teman-teman. Tekanannya 0 PSI, sedangkan R134 itu tekanannya sekitar 10 sampai 20 PSI. Waktu itu saya isi
R600 dengan tekanan 0 PSI. Tetapi setelah saya isi dan saya tunggu sampai waktu itu mungkin 1 hari 1 malam ya, saya juga belum segel itu bagian pipa pengisian. Hasilnya itu es bunga tidak merata. Waktu itu saya pakai kondensor kalau nggak salah tipe 10U. Nah itu sudah saya ganti kulkas 1 pintu. Ternyata dengan tekanan 0 PSI dia itu pendinginnya tidak merata. Jadi analisa saya untuk kulkas 1 pintu itu harusnya maksimal di tipe kondensor 8U, tapi tergantung, ada yang kulkas 1 pintu jumbo ataupun sedang. Dan kemarin waktu itu kalau nggak salah ukurannya sedang dan saya pakai tipe kondensor 10U dan saya beri tekanan sekitar 0 PSI. Hasilnya itu bunga es tidak merata. Setelah itu saya coba isi kembali sampai sekitar 6 PSI, alhamdulillah bunga esnya menyala. Jadi jangan sebagai panutan kalau misalkan R600 itu harus 0. Kita juga harus bisa mencari cara bagaimana caranya supaya hasilnya maksimal. Oke, itu untuk R600. Jadi untuk sistem di kulkas itu menggunakan freon tipe R600 dan tipe R134. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi jika kalian kulkasnya rusak dan memanggil teknisi, sebaiknya kalian juga harus jeli karena sekarang ada beberapa oknum. Bahkan kalau menurut saya banyak ya. Jadi freon itu diganti dengan gas LPG ataupun gas Hycook seperti ini ya. Kalau ini gas las, tapi Hycook itu berwarna biru. Nah itu dijadikan sebagai freon untuk sistem pendingin. Padahal gas itu difungsikan untuk mengelas ataupun memasak, bukan untuk sistem pendingin. Nah, jika kalian memanggil teknisi dan kalian mencurigai bahwa dia nanti mengisi menggunakan gas, sebaiknya kalian tolak karena apa? Berakibat fatal. Banyak kejadian seperti ini. Pengisian yang seharusnya memakai freon tapi dia menggunakan gas LPG, akhirnya meledak. Nah, dikhawatirkan setelah pengisian freon dan kita pakai terjadi konsleting ataupun yang tidak kita inginkan, maka sebaiknya kita perlu menolak karena bisa berakibat fatal nanti ke depannya. Oke, cukup sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Bang Ipul Service agar semangat dalam memberikan edukasi kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.